Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Kemudian lanjut di masalah fikih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati, wahai orang-orang beriman. Ini ayat khusus menjelaskan tentang berwudu. Itu disebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah membuka kalimat salat dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ciri-ciri orang beriman pasti salat. Karena yang Allah panggil untuk salat di ayat tentang wudu, karena wudu ini pembuka salat. Sahnya salat dari wudu. Allah sebutkan orang yang menjaga wudu dan menjaga salat, Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian idza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini saya bawa kitab tafsir hukum. Beliau menjelaskan di sini 4 mazhab. Jadi di sini dikatakan oleh beliau bahwa mengusap wajah ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau mazhab Hanabila menyatakan yang namanya wajah termasuk telinga. Jadi wajah menurut mazhab Hanabila yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah meninggal 241 Hijriah, itu menyatakan telinga ini termasuk wajah. Berarti perintah wudu harus telinga juga kena, karena ini wajah. Kalau Imam Syafi'i tidak, tempat tumbuhnya rambut, ini tempat paling awal tumbuhnya rambut sampai paling ujungnya dagu, muntahalah ya. Kemudian daripada batas ini telinga punya ini ke telinga ini namanya wajah menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i memberikan satu perhatian sunnah untuk hampir berapa kali, 14 kali, ada yang 15 kali, ada yang 17 kali telinga kena 15 kali. Tujuannya apa? Biar terhindar dari ikhtilaf. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan telinga wajib, Imam Syafi'i mengatakan telinga sunnah. Itu karena kata wajah di sini dalam bahasa Arab, sekali lagi makna wajah itu berbeda-beda dari para pakar bahasa Arab. Bisa dilihat di kitab Lisanul Arab. Ibnu Manzur ketika menjelaskan tentang wajah, beliau jelaskan sampai 6 lembar. Sampai kita pusing juga baca, ambil kesimpulannya bingung bagaimana nih wajah. 6 lembar dibahasanya masalah wajah, muka. Itu daripada makna wajah. Kemudian disebutkan juga di sini yang menarik. Itu disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Usaplah ya wajah kalian. Wamsahu birusikum. Jadi wajah sudah selesai, wa aydiyakum. Tangan juga di sini disebutkan juga wamsahu birusikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Disebutkan kepala kalian. Tadi yang saya sebutkan tartibnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu bukan famsahu. Faghsilu artinya mengusap ya, mengalirkan air. Usap basuh beda. Kalau basuh air kita begini bisa, itu namanya membasuh. Itu namanya masaha, membasuh. Kalau mengusap ada air yang di bawah dituangkan. Di sini redaksinya ketika wajah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu bukan mengusap tapi membasuh. Artinya wajah dan tangan itu harus air di bawah. Tidak bisa begini-begini. Harus ada air yang dialirkan dari wajah dan kedua tangan. Kemudian Allah sebutkan mulainya dan akhirnya untuk masalah tangan. Nanti hari berikutnya kita bahas lagi secara mazhab fikih ini gambaran bagaimana ulama berbeda pendapat biar kita paham. Ternyata ketika mereka ini berbeda pendapat itu ilmu. Orang alim berbeda pendapat ilmu. Orang bodoh berbeda pendapat bukulai. Bukan ilmu tapi musibah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan majal jadal tu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadal tu jahilan illa ghalabani. Kata Imam Syafi'i, saya kalau debat dengan orang-orang alim, seluruh orang alim saya kasih kalah kalau debat tentang ilmu.
Tapi saya hanya kalah sama satu orang. Mengatakan siapa? Orang bodoh. Kalau debat dengan orang yang tidak tahu ilmu, kemudian dia ngotot, pasti Imam Syafi'i kalah. Makanya beliau katakan, ma jadaltu aliman illa ghalabtahu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Tidaklah aku berdebat dengan orang alim melainkan aku mengalahkan orang alim tersebut, dan tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh melainkan orang bodoh itu mengalahkan diriku, kata Imam Syafi'i rahimahumullah. Nah, ini luar biasa. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tadi wajah sudah, tangan sudah, teknisnya nanti berikutnya. Lihat kalimat. Ini pendek tapi subhanallah, di sini kata Ibnu Jarir At-Tabari, setiap susunan di dalam Al-Qur'an di situ terkandung ilmunya Allah. Susunan, bukan dia punya arti. Susunannya saja sudah ilmu. Contoh, kalau pencuri dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Berbicara tentang zina, Allah sebutkan wazaniyah wazani fajliduhuma mi'ah jaldah. Cambuklah keduanya dengan 100 kali cambukan. Ketika ayat menceritakan hukum memotong tangan mencuri, Allah sebutkan laki-laki dulu. As-sariqu, laki-laki. Was-sariqatu, baru perempuan. Ketika berbicara tentang zina, Allah sebutkan perempuan dulu. Wazaniyatu wazani, penzina perempuan dan penzina laki-laki. Ini dari susunan saja. Kenapa demikian? Ternyata secara alamiah, secara fitrah bisa disurvei dengan statistik. Ketika pencuri itu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Maka Allah sebutkan ketika kasus pencuri laki-laki ke muka, wasariku, pencuri laki-laki. Setelah itu wasarikatu, pencuri perempuan. Tapi kalau perzinahan, Allah sebutkan perempuan dulu, wazaniyah, wazani. Alasannya dua. Dalam kitab Tafsir Soffatu Tafasir oleh Syekh Ali Sobuni menyatakan, kenapa perempuan duluan? Karena ancamannya lebih besar bagi perempuan, karena perempuan itu adalah makhluk yang Allah muliakan, sehingga mensyariatkan saja untuk menutup seluruh tubuh dengan cadar untuk mazhab Hambali, atau dengan mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i muka terbuka seperti yang terjadi di Indonesia. Itu tujuannya apa? Untuk memuliakan wanita. Tapi ketika melakukan perkara yang hina, zina, maka di situ Allah murka. Makanya diletakkan wanita pertama. Makna yang kedua, dalam perzinahan azaniyah disebutkan wanita pertama karena paling banyaknya melakukan perzinahan adalah wanita. Makanya disebutkan. Nah, ulama bilang ini susunan katanya saja ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dia punya arti, dia punya susunan laki-laki pencuri, perempuan untuk perzinahan. Itu daripada susunan. Dan di dalam masalah wudu ternyata juga susunannya ada ilmu. Nanti secara medis di minggu depan dijelaskan. Tapi ini secara tata cara itu disebutkan di sini. Pertama dibilang wajah, kedua tangan sampai ke sikut. Kata ilal marafiq. Kata ila maknanya lil ghayah, tujuan. Ila itu maknanya lil ghayah, tujuan. Contoh, saya mau pergi ke sekolah. Saya menggunakan bahasa Arab. Azhabu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Jadi tujuannya sekolah. K-nya itu maknanya tujuan ke sekolah. Tujuan wudu yang tangan itu di start dengan tangan. Tujuannya kemana? Ke sikut. Makanya cara wudu yang paling afdal untuk mengusap tangan itu cara yang paling afdal itu dari tangan ke sikut. Karena Allah sebutkan tangan baru sikut. Karena ila tujuan. Tangan permulaan, ila tujuan. Begini. Bukan begini. Air begini terus begini, bukan. Tapi justru dari atas ke bawah. Karena Allah mulai dari tangan sampai ke sikut. Ilal ghayah, tujuannya ke sikut, dari tangan ke sikut. Kemudian yang berikutnya di sini dikatakan wamsahu biruusikum. Ini juga luar biasa. Jadi beda pendapat ulama gara-gara huruf ba. Jadi beda pendapat ulama yang panjang lebar hanya masalah huruf ba.
faghsilu wujuhakum. Tidak ada khilafiyah bahwa wajah harus diusap semua. Hanya beda pendapatnya wajah itu yang mana. Tapi mengusapnya, membasuhnya dengan air tidak ada khilafiyah. Kenapa? Karena redaksinya langsung tidak ada tafsiran. Faghsilu wujuhakum. Kata perintah, kemudian objek. Faghsilu wujuhakum. Usaplah. Basuhlah wajah-wajah kalian. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau kepala masalah, ada huruf ba. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah dengan kepala-kepala kalian. Kata dengan, kata bi ini yang menjadi khilafiyah ulama. 4 mazhab berbeda pendapat gara-gara huruf ba. Kalau kita kan tidak tahu mau dia baka, jaze, itu sudah bagi rata sudah. Tapi orang alim huruf ba mereka bahas. Oh, ternyata masalah begini. Makanya saya bilang ikut mereka itu wajib. Ikut ulama-ulama itu wajib. Kenapa? Seperti ini kasusnya. Kita baca selama bertahun-tahun di surat Al-Maidah ayat ke-6, kalau ada huruf ba, ya kita lewatkan saja, tidak ada masalah. Karena kita tidak tahu, tapi ketika mereka yang ahli dalam ilmunya dan orang-orang soleh, para aulia, para fuqaha, ada huruf ba, disitulah mereka mengkaji ilmu dan perbedaan pendapat muncul di situ. Kenapa bisa berbeda? Ini luar biasa juga. Wamsahu sudah bukan membasuh tapi mengusap. Nah, ini boleh nih, kita begini-begini boleh. Karena pakai redaksi wamsahu. Ya, kita ada air begini, gini-gini cukup. Di sini Allah sebutkan setelah wajah dan tangan, kalau niat jatuhnya di hadis. Setiap amalan harus pakai niat. Kemudian wajah, kemudian tangan. Ini yang wajib-wajib dulu. Nanti yang sunnah-sunnah berikutnya. Kemudian setelah itu Allah bilang wamsahu, usaplah kepala-kepala kalian. Kenapa tidak disebut rambut-rambut kalian? Karena ada orang botak. Orang botak tak ada rambu. Kalau bilang rambu, kita harus cari rambu yang. Sedangkan dia botak. Makanya kalau ketika disebutkan botak, kepala-kepala kalian sudah mewakili yang punya rambut ataupun tidak punya rambut. Sampai serinci itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang huruf ba. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i menyebutkan wajib furudul wudu itu mengusap sebagian, bukan semua, sebagian. Ini disebutkan di sini, ya beliau sebutkan mana itu? Nah, mashu ba'di, Imam Syafi'i punya mazhab, mengusap sebagian min basyarati ro'si, kulit kepala. Jadi kita kalau ada mengusap air kulit kepala, begini sudah sah Imam Syafi'i. Sebagian kulit kepala. Itu. Atau berarti bisa dua pilihan. Kata atau itu artinya namanya au ini juga artinya dalam kitab Mu'jam Mufassal lil I'rab itu dia punya arti bisa 9. Ada lil ikhtiyar, pilihan. Mau minum kopi atau teh. Itu namanya au-nya pilihan. Betul tidak? Mas Rogib mau minum kopi atau teh? Au artinya atau ya. Atau teh. Kira-kira atau di sini maknanya apa? Mau minum kopi atau teh? Maknanya adalah pilihan. Mau minum teh, Bib? Oh ya dah, teh. Berarti dia pilihnya teh? Teh. Ataunya pilihan. Ada ataunya syak. Ragu. Bukan pilihan tapi ragu. Kemarin saya minum kopi atau teh ya. Itu ataunya pilihan atau ragu? Ragu. Itu satu contoh bahasa, kalimat, kata bisa beda makna. Nah, au di sini adalah pilihan. Jadi selain kulit kepala diusap atau rambut, ya. Bahkan bukan rambut, sya'ratin, pakai ta marbutoh. Apa arti ta marbutoh? Artinya jumlah. Satu helai rambut juga sah, Imam Syafi'i. Kita usap nih. Ada satu rambut pendek begini, satu helai sudah cukup. Itu Imam Syafi'i punya pendapat. Asal rambutnya itu tidak melewati batasan wajah. Kalau rambutnya satu helai ini kepanjangan sampai lewat dari wajah, Imam Syafi'i punya definisi wajah di ujung dagu. Jadi lewat dagu begini. Kita usap saja yang bagian sini saja. Atau yang bagian dagu yang rambut bawah ini tidak diusap tapi dari wajah ini kita usap satu helai, maka tidak sah.
karena dia keluar dari helaian ukuran wajah. Itu Imam Syafi'i punya begitu. Paham ya? Sehelai rambut. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sebagian? Karena ada huruf ba. Imam Syafi'i menganggap huruf ba di situ ada litab'id. Jadi maksudnya adalah usaplah sebagian kecil kepala-kepala kalian. Itu huruf ba. Makanya Imam Syafi'i sebagian. Paham ya? Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga sama dengan Imam Syafi'i, cuma ada sedikit beda. Bedanya di mana? Imam Abu Hanifah mengatakan 1/4 dari kepala itu yang wajib. 1/4 dari kepala itu wajib. Makanya beliau mengatakan nasiyah, bagian ubun-ubun kepala itu sudah cukup. Itu menurut Abu Hanifah, nasiyah. Beda dengan Hanabila dan Malikiyah. Mazhab Hanabila, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik mengatakan kepala ini wajib. Nggak boleh setengah-setengah, harus semuanya. Kenapa bisa beda? Mereka mengartikan ba di sini bukan ba tab'id, tapi ta'kid, penegasan. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala menyatakan usaplah seluruh kepala kalian. Itu makna yang dipakai oleh Imam Hanabila dan Al-Malikiyah. Nah, Imam Syafi'i dengan mazhabnya mazhab yang memadukan antara mazhab-mazhab yang lain. Kita bermazhab Syafi'i, secara otomatis kita juga bermazhab Abu Hanifah. Kita juga ada bermazhab Imam Malik. Kita juga bermazhab Ahmad bin Hanbal. Kenapa dikatakan oleh ulama ketika bermazhab Syafi'i kita sudah memiliki 3 mazhab ini tidak secara keseluruhan, tapi sudah ada di dalamnya, karena Imam Syafi'i punya sumber ilmu dalam ilmu fikih dari mazhab Maliki, belajar kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Imam Syafi'i juga belajar kepada muridnya Abu Hanifah, namanya Abu Syaibah. Berarti ilmunya Imam Abu Hanifah juga dikuasai oleh Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Hanabila, Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i memadukan daripada semuanya. Nah, itu perbedaan dari 4 mazhab tentang mengusap kepala. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasan tentang wudu dan juga pembahasan daripada kitab Mukasyfatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Alamil Ghuyub. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat khususnya kepada saya secara pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anil ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah.